Aneh, sangat aneh bin ajaib gitu ya. Makanya statement-statement berkaitan dengan Nabi nggak boleh sembarangan kita. Akhirnya dia ya kena cancel kan, diperingatkan, di memantik reaksi banyak orang. Sehingga apa yang terjadi? Udah di blacklist lah, ya namanya jadi catatan buruk gitu. Karena berani ngomong tentang Nabi dengan statement yang cukup fatal, merendahkan Nabi jatuhnya itu. Ngomongin Nabi waktu kecilnya sama kayak yang lain, belekan matanya itu kan udah pelecehan jatuhnya. Walaupun mungkin niatnya itu cuma pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau Nabi itu manusia biasa gitu. Sebenarnya itu kayak gitu, tapi statementnya terlalu offside gitu, ya. Dan kita umatnya Nabi dilarang keras melakukan hal yang sama. Aneh pernah masih ingat banget tuh ya ucapannya Ustadz siapa itu Ustadz Evi yang orang Bandung tuh ya yang mirip-mirip Hanan Ataki stylenya anak-anak muda gitu kan. Kalau beliau keseleo lidah beliau beliau juga sudah minta maaf gitu kan. Terkait dengan statement dia di saat bahas tentang surat Ad-Duha bahwasanya Nabi pernah tersesat wa wajadaka dhalam fahada gitu kan. Ya Muhammad sesungguhnya engkau dulu tersesat dan Allah yang ngasih hidayah gitu. Nah, statement tentang Dolan tersesatnya ini sama yang bersangkutan di ini kan di apa giring ke arah perayaan Maulid. Anda-anda ini yang merayakan Maulid itu sama artinya dengan merayakan kesesatan Nabi. Karena saat itu Nabi sebelum menjadi Nabi, beliau itu disebutnya orang yang dolan, tersesat. Jadi Anda sama seperti orang yang sedang merayakan kesesatan Nabi, gitu. Wah, dalam ceramahnya itu dipotong kan? Wah, rame, viral. Habis akhirnya, ya. Makanya dari sini Anda belajar nih. Dari beberapa kasus tadi, Ustadz Gus Muafik, Ustadz Evi tadi, yang bicara tentang Nabi, termasuk Ustadz Hanan Ataki. Ketika beliau statementnya, ini bukan Nabi Muhammad, ya Nabi Musa, beliau. Itu bahasa tentang Nabi Musa. Di saat beliau membahas tentang Nabi Musa, stylenya Ustadz Hanan Ataki kan itu beliau me- menggunakan diksi-diksi kalimat-kalimat yang gaul gitu kan. Sebenarnya untuk pendekatan ke anak muda biar gampang nerima gitu kan. Pakai bahasa-bahasa modern lah, bahasa-bahasa preman gitu kan, bahasa-bahasa anak muda, Gen Z gitu. Nah, ketika bahas Nabi Musa, beliau menyebutnya sebenarnya pengen menyampaikan kepada audiens anak muda itu bahwa Nabi Musa itu fisiknya kuat banget gitu. Sampai-sampai ya Nabi Musa itu premannya Nabi gitu, preman disebutnya preman. Nah, gara-gara statement preman itu, akhirnya apa yang terjadi? Habislah. Beliau disebut sebagai orang yang nggak beradab kepada Nabi. Nabi Musa disebut sebagai preman. Itu kurang etis, kurang adab. Nah, dari cerita-cerita ini saya perlu sampaikan bahwa kita nggak boleh sembarangan menyebut Nabi dengan sebutan-sebutan, ya, sebutan yang tidak pantas. Makanya di surat Al-Insyirah yang antum semua hafal, wa rafa'na laka dzikrok, telah kami tinggikan nama Nabi Muhammad. Kenapa ditinggikan? Ya karena nama Nabi Muhammad itu selalu disejarkan dengan nama Allah. Nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita udah bahas tuh tentang hadis kemarin kan. Disandingkan. Ya, tinggi nama beliau. Nggak boleh kita ya mendowngrade nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Nabi gitu. Ya makanya di Sirah Nabawiyah ini perlu disampaikan berulang-ulang tentang pentingnya kita menjaga martabat dan marwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita kan nyebut namanya aja nggak boleh sembarangan, ya nyebut namanya harus selalu senantiasa berselawat gitu ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi pernah berdoa, pernah mengaminkan doa Jibril. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau tiba-tiba ngomong amin, amin, amin. Ngaminin doa siapa? Ternyata ngaminin doa malaikat Jibril yang doain umatnya Nabi ketika nyebut nama Nabi nggak sholawat.
Sampai segitunya tuh malaikat Jibril doain umatnya Nabi yang malas ngirimin sholawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Makanya ini menunjukkan ya malaikat respect banget sama Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga ya kemuliaan nama nabinya. Nah, baik Ikhwah sekalian itu mungkin apa review terkait dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini kita bahas selanjutan yakni pembahasan kita ini lompat-lompat sebentar. Yang belum dibahas itu tentang berniaga ke Syam udah 14. Ah ini dia nih. Di saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini kita ceritanya udah selesai ya membahas tentang kalau bahasan tentang ini udah belum? Bapak Ibu, tentang Halimatus Sa'diyah udah belum kemarin? Belum Belum, kayaknya. Ustaz. Belum. Hah? Belum. Oke, aneh pengen tanya dulu deh sebelum ke Halimatus Sa'diyah. Kita kuis dulu. Sebutkan ibu susu Nabi yang pertama. Silakan. Halimah Halim, tadi ya. Halim, atau Halim yang tadi itu Halimah. Ya, ya. Gimana gimana? Halimah tuh Sadia. Halimah kan? Nah, ini perlu kita luruskan. Oh, Ada udah aturan dia. berarti. Jadi, ibu Lupa. susu Nabi itu bukan Halimatus Sa'diyah yang pertama. Tahu nggak siapa? Namanya Hah? Suwaibah Iya, Al-Aslamiyah. iya. Iya, Antum Suwaibah. searching. Ya, Iya, iya, antum searching di Google deh. iya, Suwaibah iya. siapa? Ya, Suwaibah Al-Aslamiyah. Itu adalah budaknya siapa? Budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi. Jadi paman Nabi itu ketika kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab ini termasuk paman Nabi yang kaya. Dia punya banyak budak lah. Di antara budaknya itu adalah Suwaibah. Budak kalau dikonversi harganya dalam rupiah, harganya sekitar 50-an juta lah ya. Kalau kita pengen beli atau mempekerjakan budak gitu ya, di zaman dulu ya, itu seharga 50-an juta sampai 70-an juta lah. Lebih mahal dari harga unta unta yang terbaik di zamannya itu. Nah, si Abu Lahab ini karena orang kaya, dia punya beberapa budak. Ini sebelum perbudakan dihapuskan ya. Setelah Islam ada, baru perbudakan dihapuskan. Dan salah satu jasa besar dalam dunia ini ya, salah satunya adalah pembebasan budak nih. Ajaran Nabi itu luar biasa. Di zamannya Abu Lahab itu ketika dengar Nabi lahir, ya, Suwaibah, Suwaibah ngasih kabar kepada majikannya, Tuan, ini keponakanmu lahir laki-laki, ganteng banget. Dikasih nama sama kakeknya, dikasih namanya siapa namanya? Muhammad. Tahu nggak? Muhammad itu nama yang kagak pernah dipakai sebelum-sebelumnya. Jadi orang-orang Arab di zaman itu menggunakan nama Muhammad itu aneh, ya. Orang-orang zaman dulu itu menggunakan nama pakai kata sifat itu kagak ada. Muhammad itu artinya kan yang terpuji, sifat yang terpuji. Yang ada apa ya namanya? Umar, ya, Usman. Itu Umar Usman tuh nggak ada artinya, emang apa namanya? Ya sebutan orang-orang Arab zaman dulu begitu. Ibaratnya orang kalau di zaman sekarang orang Betawi ya nyebut nama nggak pakai arti kan, nggak ada artinya. Seketemunya aja ya. Kalau misalkan ente ke makam yang makaman orang Betawi asli gitu ya. Dan itu kalau ke pemakaman ziarah ke makam ibu ngelihat nama-nama orang zaman dulu aneh-aneh. Ada Pengki gitu ya. Ada namanya siapa gitu. Aneh-aneh dah pokoknya. Nggak ada arti. Lah di zaman Nabi juga begitu. Kebanyakan orang ngasih nama ke anak itu nggak ada arti. Satu-satunya bayi yang punya nama pakai kata sifat terpuji itu cuma Nabi Muhammad. Ya, yang ngasih nama siapa? Abdul Muthalib. Karena beliau Abdul Muthalib kakek Nabi punya firasat.
ini orang ini anak ini bayi bukan bayi sembarangan nih. Ini bakal jadi orang yang besar nih, orang terpuji nih. Makanya dikasih nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab kan senang banget tuh, ikhwah. Woi, punya keponakan baru nih, ganteng pula gitu kan. Akhirnya karena senang, ya dia minta tuh sama pembantunya, sama budaknya itu untuk menyusukan gitu kan. Biasanya kan memberi ASI yang terbaik itu kan dari orang-orang yang masih terjaga makanannya dari desa segala macam gitu. Itu hal yang biasa kalau di zaman Arab saat itu memberikan ASI kepada anak-anak bayi dari ibu yang sehat, kemudian ibu yang terjaga gizinya. Itu tradisi yang memang dibudayakan saat itu. Jadi wajar ketika Suwaibah itu pertama kali ya menjadi ibu susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lama ya. Nah, karena Suwaibah dibebaskan dari budak, Suwaibah akhirnya keluar itu kan, udah nggak jadi budak lagi. Dibebaskan kenapa? Gara-gara saking senangnya Abu Lahab, seneng banget dengan kelahiran Nabi Muhammad, makanya manggil Suwaibah. Suwaibah, ini udah selesai dah tugas ente, gitu. Tugas kamu selesai mulai sekarang nih. Udah nggak perlu nyusuin keponakan aneh lagi. Nah, sekarang ente aneh bebasin. Udah jadi manusia berdeka, udah nggak jadi budak lagi. Artinya saat itu Abu Lahab udah mengeluarkan budget 50-an juta rupiah karena perasaan senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita ini akhirnya menjadi hujah oleh para ulama tentang keutamaan keutamaan merasa senang dengan kelahiran Nabi. Nah, dan ini diperkuat dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang paman Nabi bernama Abbas radhiyallahu an yang udah masuk Islam. Abbas ini pernah mimpi dalam hadis Bukhari ya. Mimpi ketemu Abu Lahab di saat ini udah lama Abu Lahab. Pokoknya mimpinya itu ketika Abu Lahab udah mati ya, udah tewas lah. Matinya kan mati tragis tuh Abu Lahab, mati kafir. Di mimpinya paman Nabi ini ketemu Abu Lahab disiksa di alam kubur. Siksa tiap hari. Qadarullah setiap Senin dia bisa istirahat. Siksaannya diringankan, dikasih kompensasi. Dikonfirmasi sama Abbas, ditanya, ente kenapa setiap Senin kok bisa istirahat? Aneh pelatihin tiap hari siksa terus, tapi Senin doang nih yang apa namanya? Yang bisa istirahat. Ya, Abu Lahab di dalam mimpinya Abbas ini akhirnya memberikan jawaban bahwasanya kenapa saya bisa beristirahat? Karena ini hadiah kompensasi yang diberikan Allah gara-gara saya waktu itu ngerasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya, keponakan saya berinfak saat itu membebaskan budak. Nah, perasaan senang inilah yang membuat Abu Lahab pada akhirnya mendapatkan kompensasi keringanan. Nah, cerita ini akhirnya dikomentari para ulama-ulama tuh. Di antaranya ulama dari Damaskus, dari Suriah. Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Beliau menyampaikan, itu sebuah hujjah di mana orang kafir sekelas Abu Lahab yang jelas-jelas kekafirannya, ya. Kafir itu kafir murokab, kafir kafir kuadrat, ya kan? Nah, itu jelas-jelas mendapatkan keringanan siksaan hanya karena senang dengan kelahiran Nabi. Sudah sepantasnya orang yang beriman dengan Nabi bersyahadat, ya kelakuannya nggak kayak Abu Lahab lah gitu. Ketika dia senang dengan kelahiran Nabi, sudah sepantasnya mendapatkan lebih dari Abu Lahab dong seharusnya. Nah, makanya dari cerita inilah dijadikan sebagai hujjah bahwasanya ya Pak, dengan kelahiran Nabi kita bergembira, ada event yang kita adakan untuk ingat kelahiran Nabi karena pengen menunjukkan kegembiraan kita, itu sah-sah saja. Kenapa? Menunjukkan keutamaan orang yang rasa gembira dengan kelahiran Nabi, maka dia akan mendapatkan keringanan nanti di alam kubur. Abu Lahab yang dapat keringanan, masa kita yang beriman gak keringanan gitu. Nah, itu hujah para ulama. Terlepas dari debat para ulama-ulama lain ya. Intinya orang-orang yang ngadain maulid itu ada hujahnya, ada argumentasinya. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi, nggak boleh menjas orang lain itu melakukan bid'ah, melakukan kesesatan. Lah, mereka punya hujah masing-masing. Antum pilih yang paling nyaman, yang paling tenang di dalam diri kita. Nah, misalkan Anda lebih cenderung nggak
bukan pelaku maulid, ya silakan Anda pakai. Forkis istiqomah, kita tidak berpihak ke mazhab manapun, kita ini ada wasatiyah. Kita ini moderat, kita menampung semua apa namanya pendapat, ya, tinggal masing-masing di antara kita itu yang memutuskan secara fardiyah, secara pribadi individu. Namun secara organisasi kita tidak berafiliasi ke madhab manapun atau ke aliran manapun, gitu ya. Makanya alhamdulillah nih kan Forbes Istiqomah ini bisa menghimpun banyak ikhwah. Saya yakin antum semua beda beda pemikiran, beda ideologi, beda bukan ideologi dalam arti ideologi ini ya, fikrohnya fikroh dari sisi mazhab gitu kan. Ada yang ke NU-NU-an, ada yang ke Muhammadiyah-Muhammadiyahan, ada yang ke Salafi-Salafian mungkin gitu, ada yang ke Tarbiyah-Tarbiyahan, ada yang ke Hizbut Tahrir Hizbut Tahriran gitu kan. Ya, ya itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar karena masing-masing kita kan punya referensi yang beda-beda. Tapi dengan berbedanya warna itu, Forkis Istiqomah alhamdulillah bisa menghimpun semua dalam satu barisan karena kita punya satu tujuan, satu visi, satu cita-cita gitu kan. Nah, nah ini kaitannya dengan kelahiran Nabi lagi. Suwaibah al-Aslamiyah itu ibu susu yang pertama. Di masa kelahiran Nabi, orang-orang Arab Mekah khususnya punya tradisi kalau punya bayi mereka pasti titipin ke kampung. Kenapa dititipin ke kampung? Untuk memitigasi mereka, ya mengisolasi mereka biar hidup di daerah yang aman. Secara iklim, udara, pergaulan, bahasa, gizi. Karena tinggal di kota udah rusak. Mekah itu terkenal dengan kota yang kotor. Kenapa? Si hilir mudik orang datang dari luar. Kemudian apalagi banyak ritual-ritual haji yang udah jahiliyah, tercampur dengan kesyirikan, bahasa-bahasa yang nggak fushah lagi, ya kan? Darah di mana-mana, darah-darah hewan kan? Itu kan dilumurin ke berhala-berhala. Secara lingkungan nggak kondusif untuk perkembangan anak. Makanya biasanya orang-orang Arab Mekah khususnya itu punya tradisi bayi-bayi mereka itu selalu dititipkan ya. Dan orang-orang yang dari gunung ini datang dengan sendirinya. Kalau musimnya udah ketahuan nih bulan apa nih? Ini musim lahiran nih biasanya nih. Ini banyak bayi-bayi nih. Nah, mereka udah prediksi itu, udah punya tanggalan sendiri gitu kan versi mereka. Namanya kaum Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu tinggalnya daerah-daerah pegunungan lah yang masih sangat terjaga iklimnya, geografisnya gitu kan. Makanya ibu susu Nabi namanya kan Halimah aslinya. Sa'diyah itu nama tempat tinggal beliau, Bani Sa'ad Sa'diyah. Itu Sa'ad ya Sa'ad Bani Sa'ad. Nah, karena beliau wanita gitu kan, makanya disebutnya As-Sa'diyah. Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Gitu. Nah, menariknya ikhwah, antum lihat di situ ini tampilin ya. Ini nyari filenya nggak ketemu, file Maulid mana sih? Ada videonya juga sebenarnya nih, anu siapin tapi kagak ketemu ya. Sabar-sabar, kita cek mana dia Halimah Hasan. Mujadalah Maulid. Hmm. Maulid. Nah, ini dia nih Maulid dari terbaru. Ah, ketemu. Nih, ikhwah. Akhirnya ketemu juga presenter view. Ah, ini dia. Oke, sekarang kita saksikan ini tentang ibu susu Rasulullah. Ini yang tadi Anda gambarin ya, kelahiran Nabi Muhammad di tahun gajah ini ada peristiwa kematian tentara-tentara Abraha. Ini tanda-tanda alam ya. Tanda-tanda alamnya digambarkan dalam sebuah film. Filmnya bagus nih, tapi bikinan orang Iran ya. Walaupun secara konten isinya ya sesuai sirah sih. Cuman memang yang kontroversi dia menggambarkan sosok Nabi waktu bayinya. Nah, ini gambaran-gambaran. Nah, Halim Asadia itu merawat
ya menjadi ibu susunya Rasulullah yang kedua. Yang pertama tadi siapa, Jamaah? Tadi kita bahas siapa tadi namanya? Suwaibah. Waibah. Siapakah Suhaibah itu? Itu budaknya Budaknya Abu Budaknya Jahal. Abu Jahal. Abu Abu Lahab. Jahal. Abu Abu Lahab. Lahab. Abu Lahab. Jangan Paman, salah. paman Rasul. Haji. Lahab. Nah, nah, nah. Baik, baik Ikhwah, gini. Ya, ketika Halimah As-Sa'diyah berangkat dari kampung ke kota Mekah, ya. Halimah As-Sa'diyah, nih ya, antum lihat poin-poinnya nih. Kebiasaan masyarakat Quraisy nitipin anaknya, berharap anaknya mampu berbahasa yang baik demi kesehatan dan seterusnya ya. Yang tadi aneh bilang nih udah. Kemudian ketika Halimah nyampe ke Mekah, antum perlu ketahui Halimah ini background ekonomi keluarganya paling miskin di kampungnya. Maka otomatis ketika berangkat ke Mekah dia secara logistik paling terbatas. Kendaraan transportasinya paling lambat, maka dia terakhir datangnya. Yang lain udah pada nyampe. Otomatis kan kalau nyampe duluan nyari apaan? Nyari bayi-bayi kelas kakap semua, orang-orang kaya semua yang yang ditargetin kan. Pas udah nyampe semuanya dapat bayi ya kan untuk dirawat, mereka pulang. Halimah dengan suaminya datang ke Makkah udah kondisi telat banget. Nyampe ke Mekah ternyata ya kondisinya kagak ada satupun bayi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Tinggal satu-satunya bayi yang masih tersisa. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kok kagak ada yang mau? Kan jelas-jelas itu anaknya ganteng, lucu gitu. Kenapa nggak ada yang mau? Kenapa jamaah? Kenapa orang-orang pada nggak mau ngambil anak bayi yang memiliki keistimewaan ini? Kira-kira kenapa jamaah? Kalau feeling antum lah. Udah yatim Tat. Ponakannya itu, ponakannya Udah Abu yatim Lahab. Tat. Hah? Ponakannya yatim. Abu Karena Lahab. ponakannya Abu Lahab apa karena statusnya nih? Udah yatim Tat. Nah, kan dia punya Mana yatim semua saudara. diambil. Nah, ya gini. Jadi image-nya saat itu orang-orang Bani Sa'ad, mereka punya pemikiran yang bakal membayar mereka menerima jasa. Kan nih jual jasa, ngerawat bayi gitu kan, besarkan, memberikan makan, ASI. Otomatis kan dibayar sama orang tua. Nah, kebanyakan orang taunya ini anak udah yatim piatu, ya. Bukan yatim piatu sih, anak yatim. Ibunya masih ada. Siti Aminah masih hidup, ya. Yatim. Kalau yatim statusnya mereka nggak mengambil resiko, walaupun pamannya kaya nih Abu Lahab. Abu Lahab tuh sempat apa maksa kepada Abdul Muthalib kelak nanti ya, ketika Aminah udah meninggal kan siapa nih yang rawat? Nah, akhirnya Pak kakeknya yang ngerawat. Pada saat kakeknya meninggal, sebelum meninggal, itu pada rebutan tuh, siapa yang pengen ngerawat. Abu Lahab sebenarnya udah gregetan pengen banget ngerawat Nabi. Tapi nggak boleh. Kenapa? Karena tahu tuh Abdul Muthalib, ya kakeknya Nabi, udah tahu gelagat-gelagat Abu Lahab, sikapnya kurang pas, ya kurang bagus. Nah, ketika orang-orang Bani Sa'ad itu nyampe ke Mekah, mereka agak nggak riskan nih kalau ngambil yatim. Siapa yang mau ngasih fee-nya kalau kayak gitu? Nah, karena yang mereka tahu nih anak yatim udah nggak ada yang senanggung nih gitu. Padahal mereka nggak tahu di belakangnya ada orang-orang kaya di belakangnya gitu. Nah, qadarullah yang nyampe terakhir kesisa lah itu Halimah. Halimah ya udah kondisinya udah terlanjur datang terlambat, pulang lagi nggak bawa apa-apaan kan sayang. Akhirnya Halimah minta izin sama suaminya. Bi, ini nggak apa-apa dah kita rawat walaupun yatim gitu.
Walaupun orang-orang pada nggak mau, takut nggak dibayar kali gitu. Saya mah yakin lah mudah-mudahan nih mungkin ada kebaikan lah gitu. Nah, Halimah bilang kepada suaminya kan minta izin. Akhirnya suaminya bilang gini, ya if'al, ya udah nggak apa-apa, bawa aja. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan berkah nih kalau kita ngerawat anak yatim gitu. Ini sebelum Halimah dan suaminya tahu keutamaan nerima anak yatim ya. Ya mereka punya feeling ya mudah-mudahan berkah deh gitu. Ini menjadi dalil nanti kelak bahwasanya kita ngerawat anak yatim atau perhatian kepada anak yatim itu ya fadilahnya luar biasa. Ya, boleh boleh jadi kita akan dilipat gandakan rezekinya sebagaimana Halimah. Dan bener aja jemaah, ketika Halimah As-Sa'diyah merawat Nabi, ini belum nyampe rumah loh. Baru nyampe di gendongan, baru digendong sebentar. Halimah itu kan udah kehabisan logistik. Layaknya seorang ibu-ibu yang sedang menyusui. ASI itu kan butuh gizi, butuh asupan. Kering. Tadinya nggak ada, ASINya kering. Orang udah habis, makanannya nggak ada, ya kan? Tapi ajaibnya ya sekalian. Baru ngegendong, tiba-tiba ya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Beliau kelak kan masuk Islam ya Halimah itu. Ya, makanya kita nyebutnya radhiyallahu anha. Halimah akhirnya ASINya mengalir dengan deras, kemudian akhirnya dibawalah pulang dan luar biasanya ikhwah sekalian, waktu pulang kendaraannya kan dulu keledai ya. Keledai udah lemes banget itu udah mau mati keledainya sebenarnya kan. Tapi ketika ngebawa Nabi, anak yatim itu, yatim yang mulia yang Allah jaga, yang Allah berkahi, keledainya tiba-tiba bertenaga ikhwah sekalian. Bahkan ngebalap rombongan yang tadi udah lama jalan duluan. Akhirnya orang pada bingung. Halimah dan suami cuma dadah-dadah doang, dadah gitu kan ibaratnya begitu ya. Apa nih ya? Aneh duluan nih, mohon maaf nih tadi terakhir berangkat sekarang duluan. Bisa dikejar loh. Ya, orang-orang udah ngelongo. Lah, itu si Halimah pakai apaan itu? Cepet banget tadi perasaan terakhir. Itu karena berkah, Ikhwah. Berkah ngerawat anak yatim, belum nyampe rumah. Baru di jalan aja udah apa? Ya, udah banyak tanda-tanda kebaikannya gitu kan. Akhirnya nyampe di rumah, banyak lagi dah tuh. Antum lihat di sini nih, poin-poinnya nih. Kondisi kampungnya udah paceklik, kekeringan. Wah, udah hewan gembalaannya kurus. Ya, mata air jadi persaingan, rebutan ini untuk minum orang, minum apa? Minum hewan nih. Akhirnya apa yang terjadi kalau sekalian? Ketika beliau ya Halimah As-Sa'diyah merawat Rasulullah, Allah berikan berkah. Kambing yang beliau pelihara itu kondisinya benar-benar gemuk, sehat, bahkan apa kambing-kambing betinanya itu memiliki susu yang penuh, full, beranak pinak. Wah, orang-orang pada kaget. Saking kaget dan takjubnya, mereka akhirnya apaan? Biar kecipratan berkah, itu kambing-kambing yang mereka pelihara di rumahnya yang kurus-kurus itu ditempelin ke kambing-kambingnya Halimah. Harapannya apa? Biar ketularan kecipratan berkahnya. Dia nggak tahu, ya. Ternyata yang bikin berkah itu siapa? Sosok anak yatim tadi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini vlogger dari Indonesia, namanya Kang Yayan Mulyana. Ini Kang Yayan Mulyana ini subscriber udah banyak banget ya. Emang dia spesialis vlogger sejarah Nabi, dikeliling lah dia di Arab Saudi itu. Nah, beliau sempat berkunjung ke kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Karena kalau ngelihat vlogernya dia senang banget. Kenapa? Karena langsung belajar di tempat sejarah. Ngebayangin kita belajar sirah langsung di sini, wah. Weh, kalau antum belajar sirah langsung di sini, itu keren banget. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Forkis Istiqomah bisa berangkat bareng umroh. Kita ngaji sirah di tempat sejarah langsung. Waduh, mantap banget itu. Itu Amin. impian kita itu, ya. Nah, ini adalah awal kisah di mana Halimah As-Sa'diyah mendapatkan kegembiraan yang luar biasa karena merawat anak yatim
yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Halimah menyusui Nabi, merawat sampai usia 4 dan 5 tahun, kurang lebih 4-5 tahun lah ya. Ternyata apa yang terjadi ikhwas sekalian? Tadinya minta diperpanjang tuh, saking apa, banyak banget kebaikannya, walaupun nggak dibayar, ibaratnya udah nggak dapet fee, tapi bener-bener banyak rezeki yang nggak disangka-sangka. Ini anak bisa nggak diperpanjang lagi gitu, diperpanjang lagi, pengen diperpanjang. Tapi gara-gara kejadian pembelahan dada Nabi ketika Nabi Muhammad kecil, usia 4-5 tahun itu, sedang main dengan teman-teman sebayanya, tiba-tiba ada laki-laki datang, menggendong beliau, membaringkan beliau, dan membelah dada beliau. Wow, teman-temannya pada cerita, itu Muhammad dibelah dadanya, Muhammad dibelah dadanya, Muhammad dibelah. Wah, panik dong Halimah. Halimah ngecek, enggak kok, ini enggak kenapa-napa, orang yang belah kan malaikat. Jadinya bekasnya kagak ada. Ya kan dicuci tuh dengan air zam-zam. Ya kan? Nah, makanya Halimah ketika dengerin info kayak gitu, wah panik. Akhirnya dibawalah balik ke ibunya. Bawa ke Mekah, dikembalikan. Ya dengan sedih juga sebenarnya, tapi pengen pengen diperpanjang, khawatir ada apa-apa lagi. Nah, ketika Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunda, ibundanya mengajak Nabi Muhammad di usia 6 tahun, saat itu usia 6 tahun, ziarah. Kemana? Ke makam ayah beliau. Ya, di makam ayah beliau diajak. Pada saat ziarah, Aminah di tengah jalan sakit. Sakitnya parah, akhirnya meninggal di tengah jalan. Makanya antum lihat nih. Nih, ini adalah makam ibunda Rasulullah. Bayangin, makamnya kayak gini tuh. Kagak ada hiasan sama sekali. Bahkan tidak ada tandanya tuh. Kalau nggak ditandain sama peziarah, kita nggak tahu nih makam. Dan aksesnya susah banget emang di pegunungan ini. Karena emang di tengah jalan saat safar. Ini makam ibunda Nabi. Ibunda Nabi ini. Gitu kan. Nah, setelah Aminah meninggal, kemudian Nabi balik ke kampung halamannya. Ya, akhirnya dirawat oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini ada cerita juga nih, Wah. Ya, nama aslinya bukan Abdul Muttalib sebenarnya. Gitu kan. Nanti diceritakan secara khusus lah ya tentang sosok Abdul Muttalib. Nah, singkat cerita, Abdul Muttalib ngerawat Nabi dengan sayang. Pokoknya seperti ngerawat anaknya sendiri lah. Apalagi kan kalau seorang kakek atau nenek ngerawat cucu itu lebih sayang dibandingkan ngerawat anak sendiri. Ya, itu pasti begitu kan. Semua orang nilainya begitu. Ya, nah, Abu Thalib sayang banget sama Nabi Muhammad. Kalau Allah Abu Thalib meninggal, sebelum meninggal nitip-nitip lah tuh ke anak-anaknya yang masih hidup, alias saudara-saudaranya, saudara ayahnya Nabi. Ya, ayah Nabi kan punya banyak saudara tuh. Di antaranya Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Ya, yang masuk Islam itu Hamzah sama pamannya bernama Abbas. Abbas itu masuk Islam. Abu Thalib sama Abu Lahab itu nggak masuk Islam. Yang paling jahat Abu Lahab. Abu Thalib itu baik tapi tidak Muslim sampai meninggalnya. Akhirnya Abdul Muthalib menitipkan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Walaupun Abu Lahab maksa-maksa. Ya, dia punya alasan. Ini saya kan banyak duit bisa biayain. Enggak. Akhirnya Abu Thalib. Kenapa apa? Kenapa dipilih Abu Thalib? Karena Abdul Muthalib paham betul karakteristik anaknya ini. Gimana cara mendidik anak yang cocok adalah Abdul Muthalib. Makanya sejak kecil Abdul Muthalib itu Nabi Muhammad udah dibimbing tuh jadi pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri. Bahkan sudah diajarkan kerja, berdagang. Bahkan dagangnya bukan dagang-dagang di pasar kampung-kampung doang, tapi sampai keluar kota, sampai keluar negeri itu udah biasa. Maka wajar Nabi di masa mudanya beliau jadi pebisnis handal karena udah
dapat treatment dari pamannya. Pamannya ini, makanya Nabi itu sebenarnya berada di lingkungan yang sangat kondusif. Ya, ketika lahir langsung dititipin ke tempat yang kondusif, lingkungannya, bahasanya, udaranya, kesehatannya. Wah, ya benar-benar tuh dijaga. Walaupun ya beliau itu yatim, justru hikmahnya kenapa yatim untuk nunjukin bahwa ya Nabi Muhammad itu kepribadiannya itu bukan campur tangan orang tuanya, tapi langsung pengawasan dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dipindah-pindah pengasuhannya pasti ke orang yang tepat, orang yang memiliki karakteristik di dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, Nabi Muhammad punya kebiasaan bisnis, ya kan? Sampai akhirnya sukses. Saking suksesnya, akhirnya diliriklah oleh seorang saudagar kaya bernama Khadijah yang kelak menjadi istri beliau. Dan pada akhirnya menikah dengan jumlah mahar miliaran. Ya. Itu berapa unta gitu ya. Kalau dikonversi di zaman sekarang, mahar Nabi saat menikahi Khadijah itu jumlahnya miliaran. Nah, itu nunjukin apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW orang kaya, pebisnis. Makanya wajar orang yang bernama Michael Hart, orang kafir, dia menuliskan secara jujur, objektif, bahwasanya Nabi Muhammad adalah tokoh nomor satu yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah. Di antara 100 tokoh yang dituliskan, nomor satu adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan hanya uswatun tauladan untuk urusan akhirat doang, urusan sholat doang, urusan zakat doang, tapi untuk urusan bisnis, urusan dunia, urusan pemimpinan, urusan negara, urusan perang, urusan bagaimana mengatur rumah tangga, semua itu adalah tauladan. Makanya Nabi menjadi diakui sama musuh-musuhnya juga gitu, diakui sama rival-rival atau diakui oleh orang-orang yang secara keyakinan berbeda dengan kita, objektif mereka. Nah, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sejak Nabi diutus jadi Nabi, diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun, otomatis kesibukan beliau bukan bisnis lagi. Ya, dunianya beliau udah selesai lah ibaratnya. Ya, udah selesai, udah semuanya udah ngerasain semua benefit dunianya. Di usia 40 tahun fokus apa? Fokus ngajar, taklim, dakwah, 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 dakwah. Dan beliau bertekad setiap ada duit nggak boleh ada yang apa ya, tersisa di rumahnya. Beliau itu begitu. Makanya ngedrop banget ekonominya setelah jadi nabi. Ngedrop bukan karena beliau malas kerja, nggak ada. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad karena memilih untuk apa? Meninggalkan atribut dunianya udah selesai waktunya gitu. Beliau fokus untuk membimbing umat gitu, membimbing umat ke jalan Islam, jalan hidayah. Makanya ketika Nabi punya duit sedikit aja, 7 dinar, 7 dirham, itu nitip-nitip ke siapa? Ke istrinya. Ingat gak waktu Nabi menjelang wafatnya? Beliau itu nitip ke istrinya, Aisyah, nah, duit di rumah itu ada 7 dirham. Tolong nitipin ya ke Ali. Ali itu kan bantu beliau. Suruh diapain? Suruh disedekahin. Ya, disedekahin. Jangan lupa gitu kan. Aisyah radhiyallahu anha dapat amanah. Karena Aisyah itu sibuk ngurusin Nabi, lagi sakit. Ya udah, Nabi pingsan. Karena pingsan, fokusnya bukan ke duit 7 dirham tadi. Fokusnya ke siapa? Ya ke Nabi Muhammad. Ketika pingsannya selesai, Nabi siuman bangun lagi. Tahu gak yang pertama kali ditanyakan apa? Aisyah mana duit yang tadi udah dikasih belum? Bayangin sampai seperti itu. Nabi Muhammad dermawannya gitu. Beliau nggak pengen nyisain harta sedikit pun ya dalam kehidupan beliau karena beliau pengen nyisainnya bukan bukan dunia, bukan uang, tapi apa? Hidayah, Islam, ilmu, Quran, hadis, sunnah. Maka wajar nama beliau senantiasa kita sebutkan dalam salawat yang kita baca di setiap hari.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Antum mau diskusi silakan. Apa ya? Eh, agak kurang fit malam hari ini. Jadi materinya nggak panjang-panjang ya. Silakan ada yang mau bertanya? Tat, Eh, bapaknya berarti Tat, bapaknya Abdullah. Ada cerita dikit tentang Abdullah, Tat. Gimana? Ada cerita dikit tentang Abdullah nggak, Tat, bapaknya Rasulullah? Nah, saya belum mendapatkan referensi tentang kisah ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam kitab-kitab sirah itu, ya ayahnya itu diceritakan ya hanya sekilas, karena kan udah meninggal. Secara karakteristik cerita waktu kecilnya gimana, ya kemudian sifat-sifatnya, yang pasti sifat dari apa nasab keturunan atau nasab ke atasnya Rasulullah itu sampai nyambung ke Nabi Ibrahim itu orang-orang pilihan semua termasuk Abdullah di antara saudara-saudaranya Abdullah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya itu yang paling soleh Abdullah, ya yang paling soleh, yang paling nurut, yang paling ganteng, yang paling cerdas gitu, tapi ternyata umurnya nggak panjang, meninggal. Maka ceritanya ya sekedar yang dicatat dalam sejarah ya sedikit aja, nggak terlalu banyak begitu. Itu sih mungkin, walaupun memang ada yang agak sensitif pembahasannya ketika orang yang nanya-nanya tentang itu bapaknya Nabi Abdullah itu meninggal dalam keadaan gimana Ustadz? Gitu tuh yang sering ditanyakan kayak gitu. Dan saya ketika ditanya seperti itu memberikan jawabannya ya kita berhusnuzon ya dan tidak pantas kita me, apa ya menjas bahwa ayahnya Nabi meninggal dalam keadaan kafir gitu kan, meninggal dalam keadaan kafir karena orang-orang kan sebagian mengatakan ayah Nabi kafir belum kenal Islam kan saat itu ya itu kita nggak boleh statementnya offset kayak gitu, lebih amannya ya sebagai adab kita menjaga ibaratnya begini, kita jaga perasaan lah ibaratnya jangankan kepada Nabi kepada orang aja nih ya, orang dekat kita gitu yang kita hormati kita respect gitu kan, ngomongin orang tuanya meninggalnya gimana kan kita nggak mau tuh ngebuka luka lamanya dia gitu kan. Kalau kita nanya-nanya tentang orang tuanya yang kita kata ternyata orang tuanya itu meninggalnya tragis atau meninggalnya kafir, kan nyakitin hati teman kita yang kita respect sama dia, gitu kita jaga. Apalagi Nabi, ya, sama orang aja kita jaga perasaan gitu. Nabi tentu saja kita harus lebih jaga lagi, nggak usah nyinggung-nyinggung kayak gitu. Termasuk Aminah. Makanya kan ini ada nih orang yang bahas tentang orang tua Nabi sebenarnya kafir atau enggak sih? Nah, gitu. Nah, kita nggak usah apa sibukin urusan urusan yang kayak gitu. Kalaupun emang kafir atau kagaknya, emang apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita bahas kayak gitu. Itu yang sering di apa ya menjadi perdebatan sih ya. Untuk melihat banyak tuh ya banyak yang perdebatan tentang ayah Nabi, khususnya tentang status meninggalnya ayah Nabi itu seperti apa. Begitu, Akhi. Kan milah Ibrahim, Tat, masih agama itu ya. Enggak. Ya, Ida, kalau kita meyakininya sebagai bentuk-bentuk adab kepada ayahnya Nabi dan kepada Rasulullah, kita lebih memilih meyakini Hanifiyah gitu. Keyakinannya ayah Nabi adalah Hanifiyah. Hanifiyah itu adalah memegang ajarannya Nabi Ibrahim gitu. Walaupun saat itu sudah terputusnya wahyu, nggak ada nabi di zaman beliau gitu kan. Gitu. Tapi kalau jadi bagi orang yang agak sebelah sini, ya agak ekstrim, itu enggak. Meyakininya Abdullah itu dalam kondisi musyrik gitu. Nanti antum kalau dengerin yang mereka agak
terlalu berani sih. Saya nggak berani lah. Itu ya. Tapi Pak Ustadz, bukan Mm-mm. keluarga Nabi seperti kakek beliau tuh ya, Abdul Muthalib itu, dan anak-anaknya masih memegang ajaran tauhid ya. Ya, gitu kan pemegang kunci Ka'bah. Ya, jadi untuk apa? eh Keluarga Nabi tidak Hmm. semuanya berada dalam agama Hanifi ya. Termasuk contoh siapa ya? Abu Ya, Lahab. iya, Abu Lahab itu kan udah penyembah berhala secara tulen, ya kan? Mm-mm. Kalau yang Abu Thalib juga sama, dia kan sampai meninggal ya bahkan, walaupun secara karakter kepribadiannya baik, namun Mm-mm. keyakinannya Tetap sampai aja. meninggalnya tidak bersyahadat, begitu. Mm-mm. Wallahu a'lam Oh, bishawab. Jadi ya, iya Pak, terima kasih. kasih semuanya, 19 orang. Wow, luar Lupa biasa nih. Ustaz, Ahlan wa sahlan, ini jangan ada lupa ya Ustaz peserta yang datang ya, materi. peserta baru ya. Ini ya, ada siapa nih? Ya, Ustadz ya, Bu baru ya? Afi. Ada Bu Afi. Keren Ustadz bukan baru. Danet itu siapa Danet? Oh, orang Ini lama, peserta baru ini, orang lama Danet. cucunya Bu Eka, peserta baru Oh itu, iya, abang, ini ada Gue peserta Eka paling dulu. muda nih, Nah, Masya Masya Allah. Allah. Ganteng. ganteng Iya, banget, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ada Bu Afiana Cokro. Ya, Ahlan wa sahlan, Assalamualaikum. Ibu. Ya, ini Ibu Dewi ST siapa Dewi ST? Gampang lupa kenalan dulu, Tat. Kenalan, Oh iya, iya. Oke, saya foto dulu ya. Bismillah. kenalan Oh iya, 1, di 2, 3. acara. Oh nggak bisa. Sebentar, sebentar. Bu Afi yang kemarin jadi ini, Tat. Sahibul Ya, Baitunah, Iya, pengajian. Ahlan. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di online ya. Iya, Ini Ustaznya Ustaz siapa ya? Oh, nggak Saya, tahu. Oh, iya, saya Ustadz Kondang. ada Ente nggak tahu Ustadz Kondang. oh Ustaz tuh, siapa Undang aja yang masih muda itu ya. Masih muda, udah rambutnya tua udah sekarang. gede banget. Iya, Dulu iya, masih muda dulu, sekarang udah tua. iya, iya, iya. Baik, Bapak Ibu cukup ya. Siapa? Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Kalau anta biar La di ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka Terima wa kasih atubu semuanya. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin pamit, Ibu Budi. Oke, kakak. Assalamualaikum. Tutup ya, izin ya. Mas, Izin. Maaf